Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa lagi di Contextual Bible Reading. Bacaan pagi ini terambil dari surat Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Persilakan. Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, bacaan pasal 4 diakhiri dengan upaya Paulus untuk meyakinkan jemaat Galatia bahwa orang percaya itulah anak janji, bukan anak hamba. Dan janji itu boleh dimiliki setiap orang oleh karena Kristus sudah hadir dan mengenapi janjinya untuk memerdekakan secara sejati. Dan ini yang kita temukan di pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12, bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah orang merdeka. Dan Kristuslah sumber kemerdekaan yang sejati. Hanya Kristus yang memberikan kemerdekaan yang sempurna dan sejati, dan sesungguhnya tidak ada kebenaran dan kemerdekaan di dalam Taurat. Nanti kita temukan di ayat-ayat ini, Paulus katakan ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata, jikalau kamu menyelamatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi makna karya Kristus bagi setiap orang percaya jangkauannya begitu luas, membebaskan manusia dari hukum Taurat itu
memerdekakannya. Dan kemudian di ayat yang ketiga, Paulus katakan sekali lagi bahwa setiap orang yang menyerahkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, dan faktanya manusia tidak bisa menggenapi atau memenuhi semua tuntutan Taurat. Jika seorang kembali kepada Taurat, sesungguhnya Kristus lepas dari hidupnya. Dan orang yang demikian sesungguhnya hidup di luar kasih karunia, akan membawa kepada kebinasaan. Sebaliknya orang yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru sumber kemerdekaan sejati itu, dia hidup oleh kasih, oleh iman, dan dikatakan dalam ayat yang ke-6, bagi orang-orang yang dalam Kristus Yesus, hal bersunat tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman oleh kasih itu yang memiliki arti yang sejati. Nah, ayat 7, 8, dan 9 ini, Paulus mengingatkan kembali jemaat di Galatia bahwa dahulu kamu sudah berlomba dengan baik dalam iman dan kasih itu, tidak ada yang menghalang-halangi, tetapi fakta yang menjadi latar belakang Paulus menulis surat ini adalah bahwa di tengah-tengah jemaat itu ada guru-guru palsu, dan di ayat 8 dikatakan, dan mereka yang mengajak untuk kembali kepada Taurat itu. Ajakan untuk tidak menurutnya lagi bukan dari dia yang memanggil kamu, tapi dari guru-guru palsu itu, dan harus diwaspadai bahwa sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan ini yang harus menjadi perhatian jemaat Galatia. Kalau mereka sudah memperoleh kemerdekaan sejati dalam Kristus dan kembali kepada Taurat, sesungguhnya mereka lepas dari kasih karunia itu. Dan bagi Paulus, orang-orang yang mengajak jemaat Galatia untuk kembali kepada Taurat, di ayat 12 dikatakan, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ya, jadi ini satu ungkapan yang sangat keras sekali berkenaan dengan guru-guru palsu itu, dan untuk kata-kata ini juga harus menjadi sebuah peringatan bagi jemaat Galatia agar tidak bermain-main, tidak mau dihasut oleh provokasi guru-guru palsu yang mengajak jemaat Galatia untuk menghayati kekristenan sejati itu dengan cara yang sinkritis. Ya, iman pada Yesus Kristus masih kurang sempurna, kurang sejati, harus tambah Taurat dulu. Nah, Paulus katakan mereka yang menghasut itu sebaiknya mengebirikan diri saja dirinya itu. Besar terkasih, jadi ayat 1 sampai ayat 12 ini sedang menegaskan kepada orang percaya bahwa hanya Kristus yang memberikan kemerdekaan sejati, dan tidak ada kebenaran dan kemerdekaan di dalam Taurat itu. Nah, ayat yang ke-13 sampai 15, tentu pertanyaan lanjutnya adalah, apakah kemudian kalau orang sudah merdeka sejati lalu dia hidup sebebas-bebasnya sebagai orang merdeka? Ya, ada orientasi baru yang harus dimiliki oleh orang percaya, dan ini dinyatakan dalam ayat 13 sampai 15 bahwa panggilan bagi orang-orang sudah dimerdekakan dalam Kristus yaitu untuk melayani sesama dengan dasar kasih. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi ya, di satu pihak kita atau orang percaya itu diajak untuk menghayati sungguh-sungguh kemerdekaan sejati dan jangan terjebak pada legalisme yang Taurat itu. Di pihak lain tidak berarti setelah merdeka ya kita atau orang percaya itu hidup tanpa hukum, ya, antinomian. Tetapi justru punya orientasi hidup yang baru. Ya. Setiap orang percaya sudah merdeka dalam Kristus, Tuhan mau yaitu memaknai kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu dengan melayani Tuhan dan bukan hidup dalam dosa. Ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya panggilan bagi setiap orang yang sudah merdeka dalam Kristus adalah hidup baru, hidup merdeka, hidup melayani Tuhan, diwujudkan secara praktis dengan melayani sesama di atas dasar kasih. Sehingga kemerdekaan sejati itu dirasakan oleh orang lain, dinikmati juga oleh orang lain, oleh karena ada orientasi hidup yang baru, yaitu melayani dengan dasar kasih. Ayat yang ke-16 sampai ayat 26, nasihat dari Paulus agar orang sudah merdeka dalam Kristus dan
mengambil sebuah komitmen hidup untuk melayani di atas dasar kasih itu, mau senantiasa hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, ini suatu pilihan hidup bagi setiap orang sudah merdeka dalam Kristus untuk dengan tegas, penuh komitmen, menaklukkan diri, menyerahkan diri hari lepas hari untuk hidup oleh Roh itu dan dipimpin, atau memberikan kehidupan ini untuk Roh Kudus senantiasa dengan leluasnya memimpin. Komandan yang baru yaitu Roh Kudus. Nah, anggota dari barisan itu adalah orang-orang percaya, mau hidup senantiasa dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Dan ketika orang percaya mengambil keputusan untuk hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya praksis hidupnya itu kontras dengan kehidupan manusia lama atau hidup dalam kedagingan. Hidup dalam daging itu dideskripsikan di sini ayat yang ke-19, ada beragam yang diungkapkan di sini, percabulan, pencemaran, hawa nafsu, bahkan di ayat yang ke-21 dikatakan kedengkian, kemampuan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, praktik tadi seperti memfitnah, membuli orang, menyebarkan berita hoax, semua masuk dalam bagian dan sebagainya tadi. Tentu ada daftar yang panjang, bisa kita perinci di situ. Dan kalau orang percaya yang sudah mereka kembali hidup mengikuti keinginan daging dan tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka resikonya di dalam ayat 21 bagian B dikatakan, barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini pertanggungjawaban hidup orang sudah merdeka dalam Kristus, hidup melayani di atas dasar kasih, dan dalam mengerjakan semua itu senantiasa dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika seorang yang merdeka itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang akan tampak dan menunjuk pada kematangan kedewasaan yaitu hidup yang dikatakan ayat 22, menghasilkan buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsunya, lalu mau hidup dengan setia, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa. Jadi ayat 16-26 dan menegaskan pada semua jemaat Galatia dan semua orang percaya bahwa Tuhan itu menghendaki orang yang sudah merdeka dalam Kristus hidup oleh Roh dan dipimpin Roh Kudus, dan didorong untuk senantiasa mempraktekkan seluruh aspek hidup dengan sungguh-sungguh sehingga hidupnya itu menghasilkan buah Roh. Sedangkan pilihan mengikuti keinginan daging akan membawa kepada binasaan. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dan renungkan pagi ini, amanat teks bagi kita ada beberapa yang dicatat di sini. Pertama, Kristus sumber kemerdekaan sejati. Yang kedua, merdeka dari dosa, ya berarti merdeka untuk melayani. Ketiga, hidup merdeka adalah hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Aplikasi bagi kita, sudahkah saudara dan saya merdeka dalam Kristus? Kalau belum merdeka dalam Kristus, saatnya untuk datang pada Dia dan jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber kemerdekaan sejati itu. Maukah saudara dan saya hidup oleh Roh dan dipimpin Roh senantiasa dan mau melayani sesama dengan dasar kasih? Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengenapi firman Tuhan, sehingga hidup setiap orang percaya itu sungguh-sungguh berkenan kepadanya dan memberi dampak dalam pelayanan kepada sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Kita minta supaya Roh Kudus terus mengurapi kita sehingga kita punya kerinduan untuk terus hidup di dalam Roh dan menghidupi Roh itu dalam kehidupan praktis setiap hari dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang.
daripada firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5. Biarlah kita terus punya komitmen untuk kita hidup dan menghidupi roh Kristus di dalam kita, sehingga menghasilkan buah-buah roh. Kalau ada hal-hal yang masih bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ada dosa, biarlah kita boleh mengaku di hadapan Tuhan, dan biarlah kita lepaskan supaya kita benar-benar hidup merdeka dan dipimpin oleh roh. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku saat ini datang kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu sudah dinyatakan melalui kami semua pada pagi hari ini. Kalau di antara kami Tuhan ada dosa yang terselip karena kami tidak hidup di dalam firman-Mu, ampunilah aku ya Tuhan, ampunilah kami semua. Biarlah kami terus bersedia untuk kami terus memilih untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan menghidupi Roh Kristus, Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah roh yang boleh berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi sesama kami, baik bagi keluarga kami, bagi pasangan kami, bagi Tuhan masyarakat di sekeliling kami, tetangga kami, maupun juga jemaat di mana kami boleh melayani. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diingatkan untuk terus hidup berpadanan dengan panggilan sebagai orang-orang yang merdeka, dan merdeka di dalam Roh Kristus, menikmati segala yang terbaik dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.